Syekh Humes As-Sa'id menyatakan, orang berakal tentu akan rendah hati. Kalau melihat orang lebih tua, orang rendah hati akan berkata, orang tua itu lebih dulu masuk Islam. Sedangkan kalau melihat orang yang lebih muda, diucapkannya bahwa dirinya lebih dulu berbuat dosa daripada si orang muda itu. Orang yang sebaya akan dianggap saudara oleh orang-orang yang tawadu. Menurut Syekh Humes, sikap rendah hati itulah yang membuat orang tak sombong terhadap saudaranya dan tak menganggap remeh orang lain. Jejak kerendahan Rasulullah tersingkap tatkala ia memimpin majelis yang disesaki kaum muslim. Kala itu, Jabir bin Abdillah Bajali duduk di bibir pintu. Nabi mengetahuinya dan segera mengambil kain baju yang dimilikinya, kemudian dilipatnya. Dengan ramah, beliau memberikan lipatan itu kepada Jabir sambil memintanya untuk duduk di lipatan kain itu sebagai alas. Jabir meraih kain itu. Jabir tak menggunakannya lipatan itu untuk diduduki sebagai alas, tetapi mengusapkannya ke wajahnya sebagai tanda hormat kepada Rasulullah. Dengan mata berkaca, ia mengembalikannya kepada Rasulullah dan mengatakan, semoga engkau selalu dimuliakan Allah sebagaimana engkau memuliakan aku. Tidak sebatas itu, di tengah kesibukannya sebagai pemimpin umat dan kegiatan dakwah, beliau menyempatkan diri memenuhi undangan sahabatnya. Beliau menyempatkan diri memenuhi undangan sahabatnya. Ia mendatangi jamuan yang digelar mereka. Dan di tengah jamuan itu, putra Abdullah ini tak membedakan diri dari orang lain. Di sebuah kesempatan, sahabat bernama Abu Al-Haisam bin Al-Tihan membuat masakan khusus untuk Rasul dan sahabat lainnya. Usai menyantap makanan yang disajikan, beliau berkata kepada sahabatnya untuk membayar kepada Abu Al-Haisam. Mereka bertanya, apa yang harus dibayarkan ya Rasulullah? Jika seseorang kedatangan tamu, maka disantap makan dan minumannya. Lalu mereka mendoakannya, itulah bayarannya, kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dalam buku Rasulullah Manusia Tanpa Celah dijelaskan, dalam bermasyarakat Rasul tak pernah memandang status atau derajat. Dia bergaul dengan semua lapisan masyarakat, dari anak kecil hingga orang dewasa, juga dengan mereka yang miskin maupun yang kaya, serta bergaul pula dengan orang-orang awam dan berpendidikan. Semua ia rangkul dalam pergaulan sehari-hari tanpa memandang apakah mereka orang terhormat atau bukan dalam strata di dalam masyarakat. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Umar ibn Khattab mengenai kerendahan hati Rasulullah ini. Janganlah kalian memuji dan memujaku berlebih-lebihan seperti orang-orang Nasrani berbuat terhadap putra Maryam. Aku ini adalah hamba Allah, maka katakanlah kepadaku hamba Allah dan Rasulnya. Kerendahan hati ini merambat pula dalam kehidupan keluarganya. Aisyah menceritakan, dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, Rasulullah berlaku seperti manusia lainnya. Beliau menjahit dan menambal bajunya, memerah susu kambingnya, serta menyiapkan sendiri apa yang diperlukannya, hingga memperbaiki sandalnya yang rusak. Masya Allah.